Saya sampaikan dengan apa yang pernah saya sampaikan. Bulan Sya'ban ini bulan latih tanding, latihan fisik, mental, spiritual kita. Riyadhah setelah bulan Rajab. Sebab bulan Sya'ban ini adalah jembatannya bulan Rajab menuju bulan Ramadan. Ini yang perlu diingat, yang perlu diamalkan. Kalau mengamalkan kalimat zikir la ilaha illallah dan zikir harian itu sudah biasa. Karena memang satu kewajiban kita setiap habis sholat 5 waktu membaca zikir la ilaha illallah minimal 165 kali. Dan segala dosa besar maupun dosa kecil hak Allah. Saya katakan, ketika kita membaca la ilaha illallah, haknya Allah. Dosa besar maupun dosa kecil akan dihapuskan oleh Allah. Ketika kita membaca la ilaha illallah, meskipun dosa syirik, dosa besar, dosa syirik, ketika seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dihapuskan oleh Allah. Bahkan 4.000 dosa besarnya dihapus oleh Allah. Ini sudah janjinya Allah. Dan diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW, Innallaha la yattali'u fi lailatin minasya'ban, fi lailatin nisfi minasya'ban. Jadi Allah menoleh, melihat, kalau bahasa Abah melihat, pada malam Lailatul nisfi Sya'ban, minasya'ban. Jadi ya tali'u, Allah melirik fi lailatin nisfi minasya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah menghapus, mengampuni dosa seluruh makhluknya. Li khalqihi, li jami'i khalqihi, seluruh hambanya, seluruh makhluknya diampuni oleh Allah pada malam nisfi Sya'ban. Jadi kedua tuh, bulan Sya'ban itu bulan latihan tanding fisik dan mental kita, fisik, mental, spiritual kita. Kenapa? Sebab bulan Sya'ban adalah jembatannya bulan Rajab menuju bulan Ramadan. Dan yang kedua, Allah mengampuni dosa hamba-hambanya, mengampuni dosa makhluknya. Kecuali ada kecuali yang tidak dihapus oleh Allah dosanya. Illa ada istisna, pengecualian yang tidak diampuni oleh Allah pada bulan Sya'ban. Apakah kita termasuk atau tidak? Tinggal dilihat aja deh. Yang dilihat di hati kita, kita tanya hati kita nih. Sebab yang tahu cuma Allah dan diri kita. Orang lain juga mungkin ada yang tahu, tapi tidak diperdulikan. Yang pertama, dia belum taubat. Jadi belum taubat ini, dosanya tidak akan diampuni. Kalau musyrik, boleh saja orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, boleh saja, silahkan. Kagak ada salahnya orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi di situ ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niatnya apa? Tabaruk atau mengamalkan la ilaha illallah. Tabaruk cuma mengambil berkah dari kalimat la ilaha illallah.
Kalau mengambil berkah siapa saja silakan mengambil mencari berkah silakan. Ada lagi orang membaca la ilaha illallah tapi untuk dihadiahkan kepada mayit. Ada orang yang tabarukan, ada yang menghadiahkan kepada mayit. Tahlil. Kalau dia hadiahkan kepada mayit, dia dapat nggak pahalanya? Lah dapat dari mana? Orang dia bacanya untuk mayit, untuk hadiah. Dia punya tongkat dikasih dikasih orang, punya nggak tongkat? Kalau punya tongkat, dia membaca la ilaha illallah, pahalanya dikasih orang lain. Dia punya nggak? Enggak. Orang dikasih. Hadiah minna wasilatan warahmatan nazilah wa barakatan syamilah, kan gitu kan doanya gitu. Hadiahkan kami hadiahkan, wasilatan sebagai wasilah, kan gitu. Nah, berarti kan dia kosong, berarti punya duit di tabungan, di bank dia nabung, dia transfer. Ada nggak tuh ya kalau dia udah transfer tuh sisanya? Orang dia transfer semuanya kan kosong habis. Tuh. Ya. Silakan habis. Jadi kalau dia musyrik, bulan Syaban tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Musyrik itu ada musyrik jali, ada musyrik khafi. Kalau musyrik jali, musyrik terang-terangan, menyekutukan Allah terang-terangan. Ya, dia sekutukan Allah itu dengan orang lain. Kuburan keramat, benda keramat, kan itu kan? Berarti musyriknya jali. Terang-terangan dia menyekutukan Allah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia tidak percaya sesungguhnya kepada Allah. Karena dia termi kepada dukun, kepada kuburan keramat. Saya punya kesuksesan karena usaha tuh. Iya, itu menyekutukan diri dengan menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Gua mau orang kaya, gua mah. Jangan gua mau orang kaya, pala lu bisa gua beli. Orang kaya made. Macam-macam gua, lu gelar gua dulu. Lu tuang gua minum. Lu jual gua beli. Wah, kayaknya pemetan tuh nih. Orang bertiga kan begitu ya, dalam lagu ya. Tapi dilawan. Nah itu tuh. Ya. Berapa itu? Menyekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Begitu pula kalau dia beramal beribadah karena takut dilihat oleh orang lain. Dia ibadahnya ngumpet. Karena takut dilihat orang lain. Ibadahnya karena takut dilihat orang lain itu dia ngumpet. Nah itu namanya menyekutukan Allah dengan diri, dengan nafsunya, dengan orang lain.
Dia beribadah karena takut dilihat orang lain menyekutukan Allah. Dia beribadah pengen dilihat orang lain juga. Ya. Musyrik itu. Dia ibadahnya ngumpet karena takut dilihat orang lain. Musyrik. Dia ibadahnya karena pengen dilihat orang. Musyrik. Jadi namanya ibadah ada orang lain kayak enggak kayak tetap aja. Lillahi ta'ala. Hanya kalau kita sudah dibimbing nih, ibadah kita sudah dibimbing sama guru mursyid. Kita punya dua kiblat. Ya. Kiblat ini ketika kita menghadap Ka'bah, kita mau sholat berdiri. Kita sholat menghadap kiblat Ka'bah. Itu kiblatnya jasad, jasmani kita. Wajib kita sholat menghadap kiblat, itu wajib. Menghadap Ka'bah wajib. Tapi kiblatnya ruh adalah guru mursyid. Ya, guru mursyid. Kita berdiri, kita yakin bahwa kita sudah menghadap ke arah Ka'bah. Yang pertama, jasad kita yakini menghadap ke arah Ka'bah. Dan usolli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Menghadapnya kiblat arah, tapi hatinya enggak menghadap kepada ini. Ya. Sesungguhnya orang yang mengatakan saya sholat menghadap Ka'bah, menghadap kiblat, hatinya kosong dari ini, musyrik dia. Pantas nggak dikatakan sholatnya orang-orang munafik? Pantas. Sebab hatinya, kalbunya tidak menghadap kepada Allah, tapi yang dia menghadap hanya kepada bah. Coba menghadap kiblat kita kepada guru mursyid hatinya selalu ya, tersambung kepada Allah. Lah kita ingat guru mursyid kita yang sedang ingat Allah, berarti kita terbang. Robito namanya. Kalau dia belum tobat, walaupun dia sholat menghadap Ka'bah, menghadap kiblat Ka'bah yang ada di Makkah nih, tetap saja dikatakan musyrik. Ya, tidak akan diampuni oleh Allah.
karena sinis, karena benci. Wah, agak demen lihat muka lu demak. Kagak mau ngeliat mukanya karena demak, karena udah benci, gua sebel, gua empat. Nah, gak mau dibuang tuh, dipalingkan ya wajahnya karena dia tidak melihat wajah orang. Dia benci kepada saudaranya, pernah menyebutkan kejelekan orang lain. Ini yang tidak akan diampuni oleh Allah sebelum dia meminta maaf. Dia berjanji, janjinya belum ditepati. Ahli warisnya, ya, datengin ahli warisnya, bilang saya minta maaf, saya mohon diridoin karena saya dulu pernah ngejelek-jelekin saudara atau orang tua, pernah menjanjikan saudara atau orang tuamu, pernah membohongi saudara atau orang tuamu. Ini dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah sebelum dia minta maaf. Orangnya sudah mati, ahli warisnya nggak bisa ditemuin. Gimana itu caranya tuh? Kuburannya orang tuh kuburan juga gak tahu. Berarti dia mesti bersedekah atas nama orang tersebut. Nggak diserahin dia sama Allah. Ini dia luar biasa. Sedangkan nisfu Sya'ban malam, ya nisfu Sya'ban 15 bulan Sya'ban ini yurfa'u fihi amalu ila rabbil alamin. Pada malam hari itu amal manusia semuanya diangkat oleh malaikat di hadapan kepada Allah. Amal kita diangkat oleh malaikat semuanya nih. Amal 1 tahun laporin sama Allah, bukan berarti Allah Ramadan, riyadhah lagi nih kita. Riyadhah bulan Sya'ban. Kalau bisa
Puasa, banyakin puasa. Makanya kalau abah bilang sih, kalau bisa puasa 3 bulan, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan. Wayah nak cuma 1 hari kita kasih puasa. Iya kan, hari Kamis doang. Iya. Alhamdulillah itu saking apa tuh kemurahannya guru, kerahmaniannya guru musik gitu dia. Bulan Syaban lagi nanti kita puasa lagi kayaknya. Ya puasa. Terus sholat 100 rakaat. Di bulan Rajab, bulan Syaban kita tidak bisa meningkatkan kualitas sholat kita, amaliyah malam kita, maka bulan Ramadan ngampleh. Bayangin saja kalau kita ikutin abah, ya. Sahurnya aja jam 3, amaliyah setelah sahur atau sebelum sahur? Hah? Sebelum sahur. Amaliyah berarti kan kagak tidur. Nah, pulang sholat tarawih kan? Nah, setelah tarawih istirahat sebentaran, mindo dikit lah, ngopi, ya. Terus amaliyah, ya. Karena belum sholat witir kita.